Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Eka Septia. Kali ini kita akan membahas materi terakhir dari review materi, yakni tentang laporan. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Parafrase sendiri adalah pengungkapan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna dari ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Sementara plagiat atau plagiarisme adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh suatu nilai atau suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak orang lain yang diakui sebagai karya sendiri dan tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Terhindar dari yang namanya plagiarisme, ada yang kiat-kiatnya. Yang pertama, menentukan buku yang hendak dibaca. Yang kedua, menyediakan beberapa kertas kecil dan satukan dengan penjepit. Menulis judul buku, pengarang dan penerbit, serta tahun terbit. Yang keempat, sembari membaca buku, menyalin ide-ide utama yang didapatkan pada kertas-kertas kecil tadi. Selanjutnya, setelah selesai membaca buku, bisa fokus pada catatan yang tadi, kan kemudian menulis artikel. Maka jika ingin menyitir dari buku yang telah dibaca, fokuslah pada kertas catatan tadi dan kembangkan kalimat sendiri dari catatan yang dibuat. Atau dengan lebih simpelnya, kita bisa menggunakan aplikasi parafrase untuk mendapatkan parafrase dari beberapa sumber. Ini adalah cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis ilmiah. Sebelumnya kita sudah membahas plagiarisme itu adalah tindakan pelanggaran bagi ilmu pengetahuan dan pelaku plagiarisme mencuri karya penulis lain tanpa mengutip referensi asli. Nah, deteksi plagiarisme ini adalah proses pencarian bagian yang diduga plagiat dari sebuah karya. Kenapa harus dicek plagiarismenya? Melakukan cek plagiarisme menjadi langkah penting di dalam proses penyusunan karya ilmiah jenis apapun. Karena dalam memperoleh sejumlah manfaat berikut ini: menghindari tindak kejahatan, sebab plagiarisme termasuk dalam tindak kejahatan terhadap hak cipta yang tentu saja bisa berakhir di pengadilan. Berikut adalah tips untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, melakukan pengutipan, menulis daftar pustaka dan sitasi, dan melakukan parafrase yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, keempat, tidak melakukan copy paste. Yang kelima, menggunakan tools cek plagiarisme. Ada beberapa website atau tools yang dapat digunakan untuk cek plagiarisme. Yang pertama, Plagiarism Checker, dan kedua, Plagiarism Detector, dan Duplichecker, Small CEO Tools, dan Copyscape. Ini adalah komponen laporan penelitian R&D atau penelitian pengembangan. Nah, sistematika laporan ini yang pertama itu ada judul atau cover, terus daftar tabel, daftar gambar, daftar isi, kata pengantar, abstrak, bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, bab 2 landasan teori berisikan kerangka berpikir, deskripsi teori dan hipotesis, bab 3 prosedur penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran instrumen, lampiran data, dan lampiran produk. Satu contohnya yakni pada penelitian pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA MA. Nah, contohnya ini pada bab 1 ini ada latar belakangnya. Ketika proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, maka semangat belajar siswa akan terpicu dan menyebabkan siswa aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, ini merupakan latar belakang dari pengangkatan penelitian tersebut. Selanjutnya ada komponen laporan penelitian tindakan kelas. Sistematika laporannya hampir sama dengan penelitian pengembangan tadi. Dan contohnya ya ini pada penelitian upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif student Teams Achievement Division atau STAD pada mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Nah, di sini terdapat pendahuluannya, latar belakangnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan bab 2-nya landasan teori. Model pembelajaran ini diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, bab 3-nya metode penelitian, bab 4 data dan analisisnya, seperti tindakan penelitian dilakukan di kelas 11 MIPA 2 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, di mana hasil belajar siswa masih rendah.
Nah, bab 5-nya bagian penutup, yakni berisikan simpulan dan saran. Selanjutnya adalah komponen laporan penelitian mix dengan contoh. Untuk sistematika laporan penelitian masih sama dengan penelitian sebelumnya, dan contohnya pada penelitian analisis faktor ketimpangan kontribusi kecerdasan intelektual atau IQ terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 Alauddin di Makassar. Nah, pada bab satunya pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini adalah menekankan bagaimana gambaran kecerdasan intelektual mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016 UIN Alauddin Makassar. Nah, tujuan penelitiannya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian tentang intelijensi dan prestasi belajar selanjutnya. Bab 2 terdapat landasan teori, bab 3 metode penelitian. Nah, jenis dan lokasi penelitian ini adalah menggunakan jenis mixed method, dan contoh lokasi penelitian ini di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Bab 4 ada data dan analisis, bab 5 penutup seperti simpulan dan saran. Selanjutnya adalah materi tentang komponen laporan penelitian korelasi dengan contohnya. Nah, format laporan hasil penelitian jenis korelasi ini sedikit berbeda dari penelitian sebelumnya, di mana bab 1 ini masih sama. Pada bab 2 kajian teoretik terdapat deskripsi teoretik yang berisikan deskripsi variabel tak bebas, variabel bebas kedua, dan variabel bebas ketiga. Nah, hasil penelitian yang relevan serta kerangka berpikir yang berisikan hubungan variabel bebas pertama dengan variabel terikat, hubungan variabel bebas kedua dengan variabel terikat, dan hubungan variabel bebas ketiga dengan variabel terikat. Nah, serta yang terakhir ada hipotesis penelitian. Pada bab 3 metode penelitiannya terdapat jenis dan paradigma penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis statistik, dan teknik analisis data. Bab 4-nya, hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, dan pengujian hipotesis serta pembahasan. Bab 5 terdapat simpulan dan saran. Untuk contohnya terdapat pada penelitian korelasi, judulnya korelasi antara kesehatan peserta didik selama pandemi COVID-19 dengan motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkasa Adi Sucipto. Nah, pada bab 1 ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, landasan teorinya. Yang ketiga, metode penelitian. Dan bab 4-nya, data dan analisis. Serta bab 5-nya ada penutup. Nah, selanjutnya adalah komponen laporan penelitian eksperimen. Nah, unsur-unsur dari laporan penelitian ini adalah yang pertama itu ada bagian pembukanya seperti judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, bagan atau skema, dan daftar singkatan dan lambang. Bagian intinya ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan hasil serta pembahasan. Bagian penutupnya terdapat daftar pustaka, lampiran, dan daftar indeks atau glosarium. Contohnya yakni pada penelitian eksperimen dengan judul pengukuran koefisien redaman magnetik pada magnet neodymium yang bergerak di dalam pipa aluminium dan kuningan dengan metode analisis menggunakan motion detector dan video. Nah, pada penelitian ini terdapat beberapa bagian yang sesuai dengan unsur dari laporan tadi, seperti bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoretik, bab 3 metode penelitiannya, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran, daftar pustaka, serta lampiran. Selanjutnya adalah komponen laporan penelitian kepustakaan. Komponen dalam proposal dan laporan hasil penelitian kepustakaan ini yang pertama ada jenis penelitiannya, setting penelitian, sumber data, instrumen dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Contohnya ini pada penelitian pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada pembelajaran IPA. Bab 1-nya sama seperti sebelumnya, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta bab 2-nya kajian teoretik atau landasan teoretik, bab 3-nya metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan penelitian, serta bab 5-nya bagian penutup, daftar pustaka atau referensi, serta lampiran. Selanjutnya adalah komponen dari laporan penelitian deskriptif dengan contohnya. Komponennya sama seperti penelitian sebelumnya,
Dan contohnya di sini saya ambil dari penelitian identifikasi kesulitan belajar pada pembelajaran fisika di Mas Lamno. Pada bab satunya ada pendahuluan, terdapat latar belakang yang disebutkan. Dalam hal ini, siswa membutuhkan semua jenis kemampuan seperti kemampuan membaca dengan baik dan kemampuan memahami isi bacaan yang dibacanya. Dan pada rumusan masalahnya, kesulitan belajar apa yang dihadapi peserta didik di Mas Lamno, serta tujuan penelitiannya untuk mengetahui kesulitan belajar apa yang dihadapi peserta didik di Mas Lamno. Nah, tujuan dan rumusannya sudah sejalan ya teman-teman. Selanjutnya bab 2 landasan teorinya. Pada penelitian ini terdiri dari hakikat belajar dan kesulitan belajar, ruang lingkup pembelajaran yang dapat dari sumber seperti buku. Bab 3-nya metode penelitiannya seperti deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, bab 4-nya data dan analisis, hasil respon peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan metode kuesioner dan angket serta wawancara. Bab 5-nya disarankan kepada guru mata pelajaran fisika supaya mengoptimalkan layanan program bimbingan belajar. Sekian materi terakhir dari hasil review kita. Sampai bertemu lagi, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.